Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mirsa setia channel HRKU, alhamdulillah kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa tentunya kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi kita saat ini berada di bulan kelahiran beliau, Rabiul Awal. Dan tentunya mudah-mudahan kita selalu tentunya mengambil pelajaran dari setiap yang beliau tinggalkan. Dan kita selalu memperbanyak salawat untuk beliau, untuk keluarga beliau, dan juga untuk sahabat-sahabat beliau sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia channel HRKU, alhamdulillah kembali Allah izinkan kita tentunya untuk bertemu pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan kita kembali Allah izinkan untuk dapat mengambil pelajaran meskipun nantinya singkat tentunya. Namun tetap ada pelajaran yang dapat kita ambil pada video kali ini. Dan yang ingin saya bagikan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala kali ini pada video dan kesempatan kali ini itu adalah tentang bagaimana memaknai rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah tentunya kita sudah sangat mengetahui bahwa Allah sudah memastikan setiap rezeki dari kita itu sudah Allah atur. Allah menjamin setiap, baik orang itu beriman atau tidak beriman, baik orang itu baik dia manusia atau bahkan hewan dan tumbuhan sekalipun, Allah jamin rezekinya mulai sejak bahkan makhluk hidup itu belum ada di atas bumi, tapi Allah sudah menjamin rezekinya. Dan mari kita simak sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mengatakan, "Ayyuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan lam tamut hatta tastawfi rizqaha." Wahai sekalian manusia, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunan beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempurnakanlah dan perbaguslah cara kalian untuk mencari rezeki kalian. Perbaharilah, perbaguslah cara kalian dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lam tamut hatta tastawfiya." Karena sesungguhnya pada hakikatnya setiap yang bernyawa itu tidak akan mati kecuali Allah cukupkan semua rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Tidak ada seseorang atau siapapun yang mati di atas bumi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti seluruh rezeki yang telah Allah tetapkan menjadi rezekinya itu sudah terpenuhi. Dan ketika seluruh rezeki itu sudah terpenuhi baginya, maka mungkin baru ia akan Allah panggil. Dan sederhananya lagi ada sebuah kisah terkait dengan hadis ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat menarik tentunya. Ketika diceritakan ada seorang yang masuk ke dalam sumur tua. Ada seseorang yang masuk ke dalam sumur tua dan kemudian ia sulit untuk keluar dan akhirnya ia ditolong oleh orang-orang yang melihatnya masuk ke dalam sumur tersebut. Maka tatkala ia berhasil dikeluarkan oleh warga, oleh orang-orang yang melihatnya dan oleh orang-orang yang menolongnya tersebut, maka tentulah ketika ia sedang terengah-engah karena baru saja masuk sumur, maka ia diberikan air oleh orang-orang yang menolongnya tadi. Maka tatkala ia telah meminum air, orang-orang kemudian baru menanyakan, "Bagaimana sebenarnya engkau bisa masuk ke dalam sumur tadi?" Maka orang yang masuk ke dalam sumur tadi setelah minum air yang telah diberikan kepadanya, ia berusaha mempraktekkan ulang atau berusaha menjelaskan bagaimana sebenarnya ia masuk ke dalam sumur tadi. Maka qadarullah ternyata ketika ia ingin mencontohkan, ternyata ia masuk lagi ke dalam sumur yang tadi menjadi tempat ia harus ditolong. Sekarang ia masuk lagi ke dalam sumur tersebut untuk kedua kalinya, namun qadarullah
ia ketika masuk kedua kalinya ini ia meninggal, ia langsung masuk dan meninggal. Maka di sini pelajarannya adalah bagaimana mungkin orang yang masuk di sumur yang sama, tapi pada masuk pertama kalinya ia tidak meninggal, tapi justru masuk dengan cara yang sama di lubang yang sama, tapi masuk kedua kalinya ia justru langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ia langsung meninggal. Maka di sini adalah bukti ketika ia masuk ke lubang pertama kali, Allah masih memiliki satu rezeki yang belum ia dapatkan di dunia, yaitu segelas air tadi yang diberikan oleh warga. Maka tatkala ia sudah meminum air yang diberikan tadi, yang diberikan oleh orang yang menolongnya tadi, maka barulah sempurna rezekinya dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di lubang yang sama ketika sebelumnya ia harus ditolong dari lubang tersebut. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini akhirnya kita memahami bahwa rezeki itu tidak akan Allah kurangi. Apa yang telah Allah tetapkan pasti semuanya akan menjadi milik kita, dan andai semua yang telah Allah tetapkan sebagai rezeki kita itu sudah terpenuhi semuanya, sudah kita ambil semuanya, maka akhirnya barulah Allah akan memanggil kita. Dan Rasulullah melanjutkan hadisnya, fa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Dan bertakwalah kalian, kata Allah sekali lagi, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbagus cara kalian dalam mencari rezeki. Karena pada hakikatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu ma halla wa da'u ma harum. Perbaguslah cara kalian mencari rezeki kalian, karena pada hakikatnya kalian mencari rezeki kalian dengan cara yang halal, Allah akan memberikannya kepada kalian. Dan andai kalian mencarinya dengan cara yang haram, Allah juga akan memberikan rezeki tersebut kepada kalian. Maka tentu kita diberikan pilihan. Kita ingin mendapatkan rezeki yang padahal pasti akan menjadi kita itu dengan cara yang haram, atau justru kita dengan cara yang halal. Maka Rasulullah memerintahkan, perbaharuilah atau perbaguslah cara kita dalam mencari rezeki, dan carilah rezeki tersebut, raihlah rezeki yang sudah ditetapkan itu dengan cara yang halal. Dan ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua, dan tak perlu kita mengkhawatirkan tentang rezeki atau kita merasa berkecil hati dengan rezeki kita mungkin yang tidak sebanyak rezeki orang lain, karena sungguhnya itulah yang telah Allah tetapkan bagi kita. Dan Rasulullah juga dalam hadis lain menjelaskan, lau anna abnal adam yahrubu min rizqihi kama yahrubu minal maut. Andai seorang anak Adam, andai seorang manusia itu berusaha lari dari rizkinya, rezeki yang telah Allah tetapkan baginya, dan kemudian mencoba untuk lari, la yahrubu rizquhu kama yahrubul maut. Sungguh rezekinya itu akan tetap menemuinya sebagaimana maut berusaha selalu mengejarnya. Maka bagaimanapun kita lari dari rezeki kita, pada hakikatnya rezeki itu sebagaimana maut akan selalu mengejar kita dimanapun kita berada. Maka tentu inilah yang menjadi pelajaran bagi kita semua, tentunya tetap bersyukur dengan apa yang telah Allah gariskan bagi kita sebagai rezeki kita. Tidak perlu kita merasa iri, dengki dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk orang lain, karena sesungguhnya apa yang menjadi rezeki kita, apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka itulah yang terbaik, dan itulah menjadi ketetapan kita, ketetapan sebagai rezeki bagi kita. Lebih daripada itu, mungkin di antara kita ada yang mendapatkan rezeki dan kemudian mengatakan dan mengumpati rezeki yang Allah berikan, dan ketika dinasihati, bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan, merasa cukuplah, qanaahlah dengan qanaah, artinya merasa cukup ya, dan itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Kemudian ketika dinasihati, qanaahlah dengan yang apa yang telah Allah rezekikan kepada kita, merasa cukuplah kita dengan apa yang telah Allah rezekikan bagi kita. Di antara kita mengatakan, ya kalau yang Allah kasih kepada kita sedikit, bagaimana cara untuk bersyukurnya? Kadang kita berpikir kita harus mendapat banyak dulu, mendapatkan sesuatu yang banyak dulu, baru kita bisa bersyukur gitu. Kalau misalnya kita tidak mendapat sesuatu yang banyak, kita belum bisa bersyukur. Maka perhatikan sebuah nasihat dari Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir.
lam yashkur katsir. Barang siapa yang tidak bisa untuk hal yang kecil saja dia bersyukur, maka pasti untuk hal yang besar sekalipun ketika diberikan kepadanya ia tidak akan dapat untuk bersyukur. Maka berhormati Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin yang dapat kami sampaikan dan menjadi pelajaran mudah-mudahan bagi kita semua untuk mulai merasa cukup. Al-qana'atu bil qalil kata ulama. Merasa cukup walaupun dengan yang sedikit yang Allah berikan. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita untuk selalu berada di jalan yang benar dan selalu bersyukur untuk setiap yang telah Allah titipkan pada kita. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.